Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Adang. Saya asal dari Universitas Pancasila dengan NPM 452221047. Saya di sini akan menjelaskan normalisasi APL ERB. Teori mengenai normalisasi APL ERB. Apa itu normalisasi? Tujuan dari normalisasi, bagaimana cara normalisasi database. Pengertian normalisasi. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan normalisasi. Tujuan utama dari normalisasi database adalah menghilangkan dan mengurangi redundansi data, memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Oke, lanjut. Bagaimana cara normalisasi database? Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya punya data dari struk penjualan. Saya ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Oke, kita lihat. Oke. Data UNormal. Sini kita lihat ya teman-teman. Banyaknya yang masih di grouping. Ya kan teman-teman? Produk harga satuan. Nah, ini harga satuan 13.000 nih. 13.000. Kita lihat masih banyak yang di grouping ya teman-teman. Nah, ini tahap UNormal. Masih data yang berantakan. Sini kita akan melakukan sebuah normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Sini kita lihat masih ada grouping ya teman-teman. Di sini saya mempunyai field produk sampai jam. Oke, kita lanjut ya teman-teman. 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Kita bisa lihat ya teman-teman, tadi kita melihat data UNormal yang masih ada grouping ya. Oh, sekarang di harga satuan kita sudah tidak melihat yang sudah di grouping ya teman-teman. Oh, tidak di grouping ya kan. Di sini tanggal dan jam tidak di grouping, kembalian tidak di grouping, yang mempunyai data tunggal sendiri-sendiri ya teman-teman. Ini namanya field, ini namanya record ya teman-teman. Ini record. Ini field. Nah, kita akan melakukan table 2NF, normalisasi 2NF ini. Bagaimana ya teman-teman? Kita sama-sama belajar yuk. 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependency kepada primary key dalam sebuah table. Apa itu functional dependency? Functional dependency adalah setiap atribut yang dalam sebuah table atribut yang bukan kunci non-K bergantung secara fungsional terhadap primary key. Masih bingung? Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key sehingga untuk normalisasi 2NF dari tabel tersebut. Kita lihat nih teman-teman, kita kan 1NF ini masih belum dikelompokkan ya. Masih tahap ya, masih belum dinormalisasi ya teman-teman. Kita nggak tahu nih table apa yang mau giniin ya kan. Kita nih harus cari nih teman-teman dari field yang ini ya, untuk kita jadikan sebuah table. Nah, bagaimana teman-teman? Di sini
kita mempunyai produk harga satuan. Oke, sini kita bikin table produk dan harga satuan. Kok ada kode produk, teman-teman? Nah, di sini saya tidak memungkinkan untuk menjadi primary key karena sini nggak ada nih teman-teman. Kita boleh menambahkan satu primary key untuk mengelompokkan data produk. Misalkan kalau misalkan ada nih primary key itu tidak boleh ditambahkan ya teman-teman. Seperti NPWP ini bisa loh jadi primary key. Nah, ini nggak boleh nih untuk ditambahin ataupun apa gitu ya kan. Dia harus menjadi primary key, nggak boleh ditambahin kalau misalkan sudah ada primary key-nya. Kalau misalkan belum ada, ditambahkan aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Oke, nih saya mempunyai table perusahaan, nama perusahaan telepon. Nama perusahaan telepon. Nah, di sini kita sudah punya NPWP sebagai primary key. Nah, kita nih nggak boleh nih nambahin kayak gini kode produk primary key-nya. Dia sudah mempunyai primary key-nya sendiri. Maka di sini nggak boleh ditambahin primary key lagi ya teman-teman. NPWP, nama perusahaan telepon. NPWP ini sudah dikelompokkan table perusahaan. Nama perusahaan telepon sudah dikelompokkan di table perusahaan. Oke teman-teman, sekarang kita cari lagi untuk table kasir. Nah, di sini kita mempunyai nama kasir. Kok ada nama kasir dong, Bang? Ini. Nah, seperti yang saya bilang, kalau misalkan tidak memungkinkan ada primary key, kita boleh kok nambahin sebuah primary key lagi, karena itu memang khusus atau diwajibkan ada. Oke, sini saya menambahkan ID kasir. ID kasir ini kan tidak ada di suatu kolom ya teman-teman. ID kasir. Nah, sini saya mempunyai nama kasir doang. Nah, saya tambahkan ID kasir di sini. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nih table kasir dari satu NF ini. Oke, teman-teman. Nah, sini saya ingin adanya table beli. Nah, table beli. Mesti lihat ini ya teman-teman. Nanti pusing. Nah, ampun, ini sebagai primary key. Nah, ini sudah ada primary key-nya ya teman-teman. Nah, ini nggak boleh tambahkan lagi primary key-nya. Saya pengen nambahin ID beli deh. Nggak boleh teman-teman. Ini sudah ada primary key-nya. Ini nggak boleh tambahkan apapun kalau sudah ada primary key. Bolehnya foreign key. Foreign key itu nanti kita jelasin. Bond, jenis pembayaran, jumlah sampai jam. Ini untuk kita menentukan table beli. Nah, kita sudah mengelompokkan table-table sesuai dengan primary key-nya ya teman-teman. Dengan sesuai yang disuruh. Ini intinya adalah tahap normalisasi 2NF ini table tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Titik. Astagfirullah. Primary key hingga bentuk normalisasi 2NF. Oke, teman-teman. Paham kan sampai sini? Oke, kita lanjut 3NF. Insyaallah. 3NF pada 3NF pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah table. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency biasanya terjadi pada table hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Masih bingung? Intinya, pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke table baru. Oke. Sini kita lakukan 3NF. 3NF ini kan table produk ya teman, ada table produk yang ambil dari sini teman-teman. Table produk kita ngambil, kita copy, kalau tidak ada yang ngerti kita copy ini, copy
tindakan lalu sini. Tabel produk. Kode produk harga satuan, kode produk harga satuan, NPWP, nama perusahaan, telepon. Nah, di sini kita menambahkan relasi ke tabel perusahaannya, teman-teman. NPWP sebagai foreign key dari tabel perusahaan, ya kan? Nah, di sini kita menambahkan satu tabel baru seperti ini. Bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Oke, sini bond sebagai primary key-nya, kode produk sebagai foreign key diambil dari tabel produk, ya kan teman-teman. Jenis pembayaran sudah ada di sini teman-teman. Ini tidak mengambil data lagi dari tabel selanjutnya teman-teman. Ya, jenis pembayaran, jumlah. Nah, di sini kita mengambil relasi dari tabel ID kasir. Nah, ini ID kasir. Kita mengambil dari tabel kasir ya teman-teman. Foreign key. Ini saya bintangin 2 untuk menandakan ini foreign key. Kalau yang bintang 1 ini saya menandakan sebagai primary key atau disebut juga PK. NPWP dia mengambil dari sini tabel perusahaannya teman-teman, bukan dari sini. Tabel kasir mengambil NPWP dari sini ya teman-teman, tabel perusahaan. Oke, paham ya teman-teman? Kita sudah melakukan tahap normalisasi T3NF. Tadi 1NF itu tidak ada grouping ya teman-teman. Nah, 2NF ini berdasarkan dari primary key. Nah, 3NF ini kita menyambungkan relasi dari tabel 1 ke tabel lain. Itu ya teman-teman. Dari tabel 1 dari A, B, C dan C, dan maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Kan kita kan punya bedanya dari apa yang dicontoh ya, A, B, C, berarti D ini, maka D ini dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A, B, dan C. Oke, teman-teman, paham kan sampai sini normalisasi? Oke, masih ada dong banyak. Itu APL dinamai menurut buku A Programming Language. Ini nama panjangnya APL ya teman-teman. Programming Language adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan pada tahun 1960-an oleh Kenneth Iverson. Tipe data pusatnya adalah array multidimensi. Ia menggunakan sejumlah besar simbol grafik khusus untuk mewakili sebagian besar fungsi dan operator sehingga menghasilkan kode yang sangat ringkas. Ini telah memberikan pengaruh penting pada pengembangan pemodelan konsepnya teman-teman ya. Nah, APL itu kayak gimana sih? Kita lihat di sini ya. Sebentar. Sini saya mempunyai tabel APL. Nah, sini tabelnya teman-teman, tabel kasir yang kita tadi bikin di sini nih. Kasir, produk, perusahaan, beli, ya kan? Kasir. Sini kita mempunyai kasir, produk, perusahaan. Ini tabel manajemen usernya teman-teman. Sini inputnya nih kasir, produk, perusahaan, ya kan? Nah, di sini outputnya nih info kasir, info produk, info perusahaan. Oke. Nah, sini login ya. Sini seperti saya bilang nih inputnya login dan sini outputnya nih info login. Oh, oke. Manajemen user. Sini saya melakukan sebuah, ini table master ya teman-teman, master. Oke, sini ada kasir, produk, perusahaan. Seperti yang saya bilang, input. Ini output. Nah, di sini saya
punya pengelolaan penjualan. Di sini berarti di sini inputnya jual. Seperti perusahaan saya beli di perusahaan. Nah, misalkan saya mempunyai perusahaan yang itu. Nah, saya menjual kepada konsumen-konsumen lainnya. Jadi, menurut logika seperti itu, jual. Di sini info jual. Yang jual ini perusahaannya, teman-teman, bukan kita yang jual. Info jual. Nah, di sini terdapat output laporan jualnya. Oke. Sampai di sini paham ya, teman-teman, APL itu? Oke, kita lanjut. Ya, teman-teman. Oke. ERD, Entity Relationship Diagram. Apa dan bagaimana cara membuatnya? Basis data atau yang sering disebut database adalah kumpulan informasi yang disimpan dengan rapi dalam komputer. Tujuannya adalah agar informasi tersebut dapat dicari dan diperiksa dengan mudah melalui program komputer ketika dibutuhkan. Saat mendokumentasi data atau proses menjadi database, memahami sistem tersebut bisa ditingkatkan dengan melihatnya dari beberapa sudut pandang untuk menjadikan database struktur dan rapi. Diperlukan Entity Relationship Diagram (ERD). ERD adalah model yang membantu menyusun database dengan menggambarkan relasi antar data yang akan didesain. Oke. Sini saya mempunyai istilah dan komponen penyusunan. Masya Allah. Istilah dan komponen penyusunan ERD. Diagram ERD biasanya berhubungan langsung dengan diagram data flow untuk menampilkan konten data store. Ketiga, hal tersebut dapat membantu memvisualisasikan bagaimana data saling terhubung dan berguna untuk mengonstruksi basis data relasional saat kamu ingin mulai membuat ERD. Ada beberapa istilah umum dan komponen ERD yang perlu kamu pahami terlebih dahulu nih. Pertama, kita pahami dulu apa itu entitas. Nah, sini kita akan membuat sama-sama ya, teman-teman. Entitas itu apa? Ya kan? Entitas, atribut, dan relasi. Entitas dalam database merujuk pada objek atau konsep yang memiliki data yang disimpan dan dikelola. Entitas ini dapat berupa objek fisik seperti orang atau barang, maupun konsep seperti peristiwa atau konsep bisnis. Setiap entitas memiliki atribut yang mempresentasikan karakteristik atau informasi yang terkait dengan entitas tersebut. Dalam konteks Entity Relationship Diagram ERD, entitas diwakili oleh suatu persegi panjang dan atribut diindikasikan di dalamnya. Nah, masih bingung kan, teman-teman? Kita baca dulu ya. Oke, atribut. Komponen kedua dari ERD adalah atribut. Setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Gambar atribut diwakili oleh simbol elips dan terbagi menjadi beberapa jenis. Oke. Maaf, saya memastikan lagi. Oke, sudah direkod. Jenis-jenis atribut. Atribut kunci. Oke. Atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contoh, NPWP. NPWP ini kan pasti NPWP itu berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, NIM juga pasti akan berbeda-beda. Nomor induk mahasiswa kan nggak mungkin kan. Kalau misalkan mahasiswa dengan NIM yang sama, masa iya kita sebagai dosen memanggil NIM yang sama? Kan itu kan nggak mungkin. Itu bisa dijadikan unik NIM dan NPWP. Ada banyak hal lain ya, teman-teman, yang unik-unik. Yang unik ini biasanya kita sebut primary key, atribut simple, atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dibaca lagi atau unik. Contoh alamat, tahun terbit, buku, nama terbit. Atribut multinilai, multi-value atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contoh, nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran.
Atribut gabungan composite. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contoh, nama lengkap yang terbagi menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Atribut derivatif, atribut yang dihasilkan dari atribut dan tidak wajib ditulis dalam diagram IR. Contoh, usia, kelas, selisih harga. Oke. Relasi. Insyaallah. Relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis. One to one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contoh, siswa dengan nomor induk siswa. Nah, itu satu gitu ya. One to one. Jadi bacanya gini teman-teman. Satu siswa mempunyai nomor induk satu siswa. Itu kita belah ketupat mempunyai ya teman-teman. Satu siswa mempunyai satu induk siswa. Oke. One to many. Hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, guru dengan murid dan sebaliknya. Oke. Misal, guru on, murid mengajarkan banyak murid. Jadi bacanya gini teman-teman. On, satu guru mengajarkan banyaknya murid. Tuh. Atau sebaliknya, many to one. Banyaknya murid diajarkan dengan satu guru. Begitu ya teman-teman bacanya. Many to many. Setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh, siswa dan ekstrakurikuler. Kan siswa kan banyak ya teman-teman. Ekstrakurikuler juga pasti banyak dong, misalkan futsal, berenang, atau silat, karate. Dan itu siswa pasti punya banyak 3 atau jenis 3 ekstrakurikuler ya teman-teman. Nah, kita sudah membuat ERD-nya, Entity Relationship Diagram. Nah, ini bagaimana sih Bang cara bikin kayak gini Bang? Biar kita tuh rapi gitu, saya pengen perfeksionis. Oke, kita bikin bareng-bareng deh. Oke, kita bikin bareng-bareng ya teman-teman. Sini, saya mempunyai, tulis saja ERD plus. ERD plus. Nah, sini karena saya sudah punya akun, wait, kita lockout dulu ya teman-teman. Kita try it. Kalau misalkan males pengen yang tanpa masuk ke akun dulu, try it, kita masuk try it. Sini kita mempunyai entity, pencet dulu ini. Nah, kita nama entity-nya apa ya teman-teman? Kasir. Nah, tadi kan kita banyak ya lihat atribut gitu ya kan. Bentar. Atribut komponen kedua dari ERD. Nah, ini harus ada nih teman-teman ya. Kalau misalkan kayak gini doang, apa yang mau dilihat? Ya kan? Nah, kita menambahkan ID kasir. ID kasir. Jadi kasir, nama kasir. Tambahkan lagi, nama kasir. Nah, nama kasir kan kita lihat begitu simpel ya teman-teman. Ini namanya ERD plus. Kalau misalkan teman-teman pengen punya account, kita balikin dulu. Takut Bang, kalau misalkan saya tiba-tiba mati lampu. Oke, kita login, sign with Google, sign. Nah, terus new diagram siapa nih? Pembelian di Lawson tes. Misalkan kita mau ngetes sebuah aplikasinya atau kita pengen buat. Nah, karena di sini saya sudah punya pembelian di Lawson, jadi kita nggak perlu bikin lagi ya teman-teman ER diagram. Kita bikin sama-sama lihat teman-teman.
biar kita sama-sama mengetahui apa itu yang ada di Lawson. Oke, di sini ada pilihannya teman-teman, IR diagram, relational schema, star schema, create, chat. Nah, sini kita memiliki banyak nih. Ada select, connect, entity, attribute, relationship, label. Ini kita bikin ya teman-teman. Chat dulu entity, entity-nya apa dari nama table kita. Entity nih, table produk. Oke, pertama-tama kita bikin table kasir dulu ya teman-teman. table kasir. Oke, table kasir. Nah, di sini atributnya apa teman-teman? Di sini ada ID kasir. ID kasir. Nah, sehubungan si ID kasir ini sebagai primary key, kita tandain sebagai unique. Nah, unique di sini kayak gini teman-teman, dia ada garis doang. Oke, kita tambahin atribut lagi ya teman-teman. Nama kasir, nama kasir. Oke, cukup ya. Nama kasir. Oke, kita mau bikin apa lagi? Kita bisa bikin perusahaan deh. Perusahaan. Nah, oke, kita bikin entity. Nama perusahaan. Nama enggak dong. No. Perusahaan. Oke, entity perusahaan. Ada atribut. Atributnya apa nih yang ada di dalamnya nih? Perusahaan. NPWP, nama perusahaan, telepon. NPWP, atribut, nama perusahaan, ini nama perusahaan, ya kan? Oke, kita tambah lagi, banyak kurang. Nomor telepon. Oke, sehubungan NPWP sebagai primary key-nya, kita tandain NPWP itu primary key. Oke teman-teman, PWP sebagai primary key. Sini harusnya di penjelasan saya sebelumnya, di sini harusnya ada bintang, di sini bintang. Karena ini untuk menandakan saja ya teman-teman. Bintang. Oke, bintang. Kode produk, NPWP, kasir, bond. Oke, relationship chat. Nah, seperti kita tahu ya teman-teman, belah ketupat. Relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Nah, ini simbol belah ketupatnya teman-teman. Bentar. Nih, simbol belah ketupat. Oke. Hubungannya apa nih? Kasir dengan perusahaan. Ya kan? Oke. Apa? Kita konekin dulu. Namanya ini garis. Astagfirullah. Garis. Sini konekin kita garis. Oke. Ini namanya apa? Dimiliki. Nih, oke. Satu kasir dimiliki satu perusahaan. Nah, itu kira-kira nyambung kan? Oke, jadi itu disebutnya one to one. Bentar. One to one. Satu siswa dengan memiliki satu induk siswa, nomor induk siswa. Jadi di sini kita one to one ya teman-teman. Satu kasir dimiliki satu perusahaan. Nah, ini one perusahaan one. Oke. Satu kasir dimiliki satu perusahaan. Beda dengan halnya kalau misalkan kita bikin karyawan.
karyawan. Nah, kalau karyawan ini nggak mungkin satu dong karyawannya, pasti aja banyak. Banyaknya karyawan. Nih, gini teman-teman. Banyaknya karyawan dimiliki satu perusahaan. Nah, kecuali dia pelamar. Banyaknya pelamar melamar di perusahaan lain, gitu. Kalau ini misalkan karyawan, macam gini teman-teman. Banyaknya karyawan dimiliki satu perusahaan. Nah, sedangkan kita labelnya kasir. Nah, di sini bukan lagi satu perusahaan harusnya. Atau kasir dimiliki satu perusahaan. Nah, ini baru benar ya teman-teman. Kalau misalkan kasir kan hanya di situ-situ doang ya teman-teman. Jadi hanya satu doang. Kalau beda dengan hal karyawan. Kalau karyawan ya pasti banyak. Banyaknya karyawan dimiliki satu perusahaan. Oke. Kita bikin lagi atribut. Nama astagfirullah. Nah, kita bikin lagi entity beli. Oke, beli. Apa aja nih atributnya yang ada di dalam? Label beli. Oke. Sini saya mempunyai bond, jenis pembayaran, jumlah, harga total, subtotal, harga subtotal, kembalian, tanggal, dan jam. Oke, kita buat atribut yang sama kayak gini. Wah ya teman-teman, ini namanya field ya teman-teman. Ini field. Ini namanya record. Record itu isinya. Oke. Bond. Sini kita tambahin. Ini bond ya teman-teman. Bond ini unik ya teman-teman. Mana aja hanya memiliki beda-beda nih. Tuh, beda-beda. Kalau beda-beda bisa disebut ya sebagai unique atau primary key. Oke, teman-teman. Nah, kita di atribut kita bikin sini bond jenis pembayaran. Oke, jenis pembayaran ada atribut jenis pembayaran jumlah. Terus apa lagi? Harga total. Ada total, terus harga total, subtotal, item, harga subtotal, harga subtotal, kembalian. Oke, sebentar saya pastiin dulu. Record. Oke. Kembalian kita tambahin lagi atributnya. Oke, kembalian apa tadi? Kembalian, tanggal dan jam. Oke. Jam. Ini kita kalau misalkan pindahin nggak akan ngaruh juga ya teman-teman, nggak akan mengaruh tuh. Dia akan mengikuti apa yang mau dipindahin. Nah, ini semuanya, ini misalkan kita kayak ruang rapi atau ini, teman-teman bisa atur sendiri ya teman-teman. Kita sesuai dengan yang di sini. Oke. Ini kenapa kayak gini, abang?
kita nanti akan belajar sama-sama biar kita sama-sama bisa nih teman-teman. Oke, kata. Nah, sini kan dia mempunyai sebuah relationship dengan kasir ya kan teman-teman. Sini apa nih, kita baca dulu nih. Satu kasir harusnya melayani banyaknya pembeli. Nah, ini cocoknya melayani ya teman-teman. Melayani. Oke, connect. Layani. Layani. Oke. Nah, beli. Beli ini kan banyak ya teman-teman. Nih, kasir di sini beli. Ini tabel kasir, tabel beli. Nih, kalau misalkan kita pindahkan ke perusahaan, kayak gini. Nah, ini kita bacanya kayak gini ya teman-teman. Kita ikutin yang di sini. Yang ada di sini nih, teman-teman. Oke. Satu kasir melayani banyaknya pembeli. Oke. Sini kan beli, banyaknya pembeli. Meaning ini satu kasir, satu kasir. Jadi bacanya gini teman-teman. Banyaknya pembeli melayani satu kasir. Ini teman-teman. Atau teman-teman hanya berpatokan dengan ini aja nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa ubah nih. Di sini sini many, sini one. Nah, seharusnya bacanya kayak gini ya teman-teman. Banyaknya pembeli melayani satu kasir. Gak nyambung kan? Oke. Itu tidak menyambung ya teman-teman. Kita fokus yang di sini nih, yang ada di table sini. Jadi ini ya teman-teman, banyak membeli melayani satu kasir. Nggak nyambung kan? Ini kita harus baca di sini. Satu kasir melayani banyak pembeli. Oke, sini kita bacanya kayak gini ya teman-teman. Satu kasir melayani banyak pembeli. Many. Kasir beli. Nah, tadi kok kita tambahin kayak gini sih bang? Apa sih ini kayak gini? Nah, NPWP nih tiba-tiba ada. Nah, ini kan kita kan relationship ya namanya. Nah, relationship berarti yang tempatnya sini nih. Yang primary key masuk sini nih teman-teman, supaya bisa dipindahkan di sini. Jadi foreign key. Oke, kita tambahin atribut. Ini NPWP. Kita ambil dari primary key saja ya teman-teman. Kalau di sini, kalau ini kan bukan primary key ya, jadi itu nggak boleh ya teman-teman. Kita hanya mengambil NPWP-nya saja. PWP. Nah, berhubung sini wait sebentar. Oke. Dikarenakan atribut derivatif atribut yang dihasilkan dari atribut lain, jadi kita tandain ini aja ya teman-teman sebagai derivat, karena dia mengambil dari atribut lain. Nih, atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Ini saya dapetin dari salah satu website ya teman-teman, jadi saya tidak mengarang sendiri. Atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Sebentar. Oke. Oke. PWP di sini ada derivatnya teman-teman. Kita tandain unique derivat, karena PWP kan unik ya teman-teman. Nah, jadi ini tandanya dari derivat dari table perusahaan. Oke, supaya ini menandakan kalau aja ini foreign key. Nah, berhubung si NPWP sudah sampai sini, kalau misalkan sini kan sampai sini kan nggak bisa ya teman-teman, dia jauh banget tempatnya. Nah, dia harus dipindahin lewat kasir terlebih dahulu teman-teman, supaya dia langsung ke sini. Nasional kita tambahin, karena ini sudah masuk ke kasir, maka itu boleh teman-teman, kita boleh nambahkan di sini.
NPWP dan ID kasir. NPWP sebagai unique derivative ngambil dari kasir, kasir ngambil dari perusahaan. Nah, ini kita ambil ID kasir, ID kasir, key di kasir. Jadi kasir juga ngambil dari kasir ya teman-teman. Nah, kalau kasir NPWP-nya itu ngambil dari perusahaan. Unique derivative. Oh, derivative. Bentar. Wait. Derivative. Ini atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Dia seharusnya foreign key ya teman-teman. Tapi di sini nggak ada tulisan foreign key. Oke. Ini bacanya gini nih teman-teman. Satu kasir melayani banyak pembeli. Oke. Nah, di sini kita kurang produk ya teman-teman. Produk. Nah, tabel produk, kode produk, produk harga satuan. Oke teman-teman, kita tambahin entity-nya produk. Nah, atributnya ada kode produk. Oke, kode produk sebagai unique. Jadi kita tambahin produk. Sini kita tambahin lagi harga satuan. Nah, yang bulat-bulat ini namanya atribut ya teman-teman. Nih, atribut. Nah, ini yang entity itu tabelnya. Tabel produk. Oke. Kita relationship. Pembayaran. Oke. Relationship. Oke, kita konekin dulu. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman karena ini hanya atribut. Kita hanya boleh menyambungkan ke sini entity-nya. Kalau aja nyambungin ke atribut kayak gini tuh, tidak menyambung ya teman-teman. Nah, kita nyambungin ke entity untuk relationship. Oke. Nah, kita nyambungin ini ke relationship produk. Nah, hubungan beli sama produk itu apa? Dimiliki, bukan? Banyak pembeli dimiliki banyaknya produk. Memiliki banyak produk. Banyaknya pembeli memiliki banyaknya produk. Nah, itu nyambungin teman-teman. Memiliki. Oke. Sini tabel belinya many. Tabel belinya sini ya teman-teman. Sini tabel produknya many. Produk. Jadi bacanya gini teman-teman. Gini bacanya. Rapikan dulu. Nah, ini baca ini teman-teman. Banyak pembeli memiliki banyak produk. Ya dong, karena kan dia pasti membeli banyak produk juga kan. Atau di sini juga iya kan, banyak pembeli juga. Jadi dia memiliki banyak produk. Ini 1 atau 2 kan. Jadi dia memiliki banyaknya produk. Jadi di sini kita tulis many to many. Tuh ya teman-teman. Bentar. Many to many. Nih teman-teman. Many to many. Setiap entitas mempunyai relasi dengan entitas lain. Jadi dia ada banyak ya teman-teman. Gak hanya satu. Many. Oke. Nah, sini kita sudah nyambung nih relationship-nya. Nah, kita tambahin ke kode produk karena dia sudah nyambung. Nah, ini boleh teman-teman. Yang penting dia sesuai nih dengan bentar.
Sebentar. Nah, kondisinya adalah A ke B, B ke C, C ke D. Gini ya. Jadi gini teman-teman bacanya. Ini ya. Salah. A ke B. Kan dia kan deket nih ya teman-teman. Kalau ini kan terlalu jauh ya dari tabel beli. Nah, ini A ke B, B ke C. Nah, ini anggaplah E ke D. Tuh. Karena ini dekat ya teman-teman. Kalau ini kan terlalu jauh kan, nggak boleh nih kalau misalkan kita tambahkan langsung ke sini ke beli. Nah, itu harus sesuai ya teman-teman, sesuai aturannya, relationship namanya. Oke. Nah, kira-kira kita tambahin kode produk. Kode produk. Oke. Karena kode produk ini kita ngambil dari table lain, jadi kita sebut unique dan derived. Karena aja derived ini mengambil dari table lain ya teman-teman. Bentar. Oke, sebentar. Derivatif atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Oke, sampai sini saya sudah menerangkan. Semoga teman-teman lainnya bisa memahami apa yang saya kasih tahu. Sini kita bacanya kayak gini. Ini tabel kasir, tabel beli. Tuh. Kalau misalkan ini kita pindahkan, tuh jadi kayak gini teman-teman. Nah, menu. Sini tabel beli. Banyak ya pembeli. Satu kasir melayani banyaknya pembeli. Itu ya teman-teman. Satu kasir ini. Satu kasir melayani banyak pembeli. Itu ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.